Soichi dan Ryo nampaknya tidak bisa mengalahkan L yang kekuatannya tak sebanding dengan mereka, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Ryo mengetahui bahwa Agito adalah Soichi, sebaliknya Soichi juga mengetahui bahwa Ryo adalah Gills. Meski awalnya Ryo kesal pada Soichi karena ia anggap telah membunuh Sakaki, namun penjelasan Soichi membuat Ryo percaya padanya. Terlebih ia mengetahui bahwa selama ini Agito telah banyak mengalahkan Anon, dan kejadian pada saat itu Soichi hanya terlambat menyelamatkan Sakaki. Tiba-tiba Soichi mengalami gejala yang aneh yang membuatnya pingsan. Singkat cerita, dibawalah ia ke kediaman Ryo. Ini dilakukan semata-mata karena Ryo memiliki hutang budi pada Mana dan ingin menepati janjinya untuk melindungi Soichi. Kemudian Ryo teringat ketika Soichi pernah merawatnya di tempat Sakaki. Hal itu membuat keduanya menjadi akrab karena mengalami situasi yang serupa. Namun mereka ketakutan akan keberadaan L yang bagi mereka merupakan sosok lawan yang luar biasa. Sementara itu di lain tempat, Koji mencari keberadaan Kino dan terlihat seisi rumahnya berantakan. Itu membuatnya mengira bahwa Kino telah dibunuh Anon. Ini berarti Kino juga memiliki kekuatan Agito. Setelahnya Koji diserang Anon Mantis Lord. Soichi dan Ryo merasakan kehadirannya. Namun karena keadaan Soichi saat ini tidak memungkinkan, maka Ryo yang akan beraksi. Lagi-lagi kehadiran si L membuat Ryo harus mundur dari pertarungan. Hikawa mengunjungi Soichi atas dasar permintaan Mana. Ia memberitahukan Hikawa bahwa Soichi kini menjadi incaran Anon, dan Hikawa menawarkan perlindungan pada Soichi. Namun Soichi menolak karena takut situasinya tidak akan terkendali. Sebagai seorang polisi, tentu Hikawa menegaskan bahwasanya jika menyangkut kehidupan umat, maka tak ada alasan lain untuk mundur. Nampaknya Hikawa masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari Soichi, karena di sini Hikawa tidak mempertanyakan kekuatan supernatural apa yang dimiliki Soichi hingga ia bisa menjadi incaran Anon, dan juga ia tidak diberitahukan bahwa tempat ini merupakan kediaman Ryo Ashihara. Malamnya Koji yang kehilangan tujuan hidup karena tidak bertemu dengan Kino, ia kembali diserang si Mantis. Hikawa yang mendapat info dari Ozawa tentang keberadaan Anon, ia pun langsung meluncur ke TKP, dan kebetulan tanpa sepengetahuannya ia berpapasan dengan Ryo yang kembali ke kediamannya. Sesampainya di TKP, usai mendapat beberapa tembakan, si Mantis malah kabur. Namun setidaknya Koji telah terselamatkan, dan seketika itu L muncul menyerangnya. Namun ketika L mengetahui bahwa sosok yang dihadapannya bukanlah sosok manusia yang akan menjadi Agito, maka L memutuskan untuk tidak menghabisinya. Kore hodo no chikaraを持ったか、アギトになるべき人間でもない。Anon adalah makhluk yang menyerang manusia yang akan menjadi Agito. Kehidupan Soichi sebagai Agito yang bertarung melawan Anon hingga saat ini memudarkan rasa semangat hidupnya, hingga ia berharap kenapa tidak menjadi manusia normal saja. Berbeda dengan Soichi, meski Ryo kini mengalami hal serupa, ia malah ingin bertekad menemukan jawaban dari takdir kehidupannya yang menjadi Agito. Esoknya Ryo mendatangi Mana untuk mengantarkan petunjuk perawatan kebun milik Soichi. Ryo pun berkata, Soichi tidak sepertiku. Ia sungguh beruntung memiliki tempat yang nyaman untuk kembali. Dan ketika ia mendapat sapaan hangat dari keluarga Misugi, itu membuat Ryo terenyuh, seakan-akan ia juga ingin memiliki keluarga ataupun orang-orang yang mencemaskannya. Singkat cerita, Mana menemui Soichi. Ia mengantarkan nasi kotak yang menu bahan makanannya dari kebun milik Soichi. Sementara Ryo belum kembali ke kediamannya, ia malah dihadang oleh si Mantis. Mana mengetahui bahwa Soichi merasakan kemunculan Anon, namun nampaknya Soichi masih ketakutan akan keberadaan L. Ia
ia berupaya untuk memberikan dukungan pada Soichi agar keberadaan Soichi saat melawan Anon tidak hanya ditujukan untuk menolong orang lain saja, melainkan untuk kebaikannya sendiri. Karena jika terus larut dalam ketakutan, maka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Nasihat mana membuat Soichi teringat apa yang dikatakan Ryo, bahwasanya ia harus menemukan makna dari takdirnya. Dan seketika itu sembari melahap makanan buatan Mana-chan, nampaknya kali ini Soichi memiliki semangat berapi-api. Sementara itu pertarungan telah dimulai, yang mana Rider G3X juga ikut membantu. Ketika Sumantis kewalahan menghadapi keduanya, ia kembali mundur, dan seketika itu lagi-lagi L muncul yang dalam sekejap keduanya dihabisi hingga terkapar. Ketika si Mantis akan menghabisi mereka, tak menunggu waktu lama datanglah Soichi yang kini semangat tarungnya telah kembali, dan pada Henshin kali ini nampaknya merupakan perubahan wujud baru yang dipicu oleh rasa semangat Soichi yang berapi-api. Dan inilah awal munculnya Agito Burning Form. Agito Burning Form memiliki kekuatan tendangan 15 ton dan kekuatan pukulan 25 ton, ditambah dengan kekuatan Burning Rider Punch, sebuah tinju api yang terlalu menyala. Inilah yang membuat si Mantis tiwas hanya dalam sekali pukul. Usai si Mantis dikalahkan, nampaknya L juga sampai keteteran menghadapi bentuk pembakaran Agito ini. Hingga dari pernyataannya terungkap bahwa si pria misterius rupanya takut dengan kekuatan Agito, karena Agito memiliki kekuatan yang selalu berkembang tiada henti. Mungkin ketakutan yang dimaksud bisa jadi suatu saat nanti seluruh benih Agito di dunia yang kekuatannya telah meningkat akan menentang dirinya. Lantas dari manakah benih Agito berasal, dan kenapa juga si pria kegelapan sampai sebegitunya membenci manusia yang memiliki kekuatan Agito? L akhirnya dikalahkan dengan serangan khusus Burning Bomber dari senjata Shining Caliber hingga menjadi partikel energi lalu masuk ke dalam tubuh si pria kegelapan. Itu membuatnya kesakitan dan kemudian ia meraung kencang yang sepertinya hanya terdengar oleh ketiga rider. Esoknya Soichi kembali ke keluarga Misugi. Soichi begitu bersemangat dalam membersihkan rumah milik Misugi. Sebelum sepulangnya ke rumah, tak lupa ia juga meninggalkan sepucuk surat ucapan terima kasih pada Ryo. Sementara Mana menemui Ryo untuk mengucapkan terima kasih padanya karena telah membantu Soichi. Sebaliknya Ryo juga, karena berkat kekuatan Mana yang tergolong spesial, Ryo telah hidup kembali serta kini ia tidak mengalami lagi efek samping ketika ia usai melakukan perubahan wujud. Beralih ke Hikawa, ia teringat apa yang dikatakan sosok makhluk yang sempat menghabisinya, yang kemudian ia memberikan informasi tersebut pada rekannya. Lalu mereka menyimpulkan kemungkinan orang-orang yang diserang Anon sebelum menjadi Agito, mereka memiliki kekuatan supernatural terlebih dahulu. Namun dengan banyaknya korban yang telah diserang, mereka ragu karena belum bisa memastikan apakah semua korban memiliki kekuatan Agito atau hanya beberapa orang saja yang terpilih. Hojo nampaknya menemukan hal yang menarik tentang Anon, namun Hojo hanya ingin membicarakan hal tersebut dengan Hikawa saja dan mengabaikan Ozawa yang penasaran. Pembicaraan tersebut rupanya tentang peristiwa Akatsuki. Meski Hojo sudah mendengar peristiwa itu, akan tetapi ia juga belum secara detail mengetahuinya dari Hikawa selaku narasumber. Karena sebelum-sebelumnya Hojo selalu bertentangan dengan Hikawa, namun kini nampaknya Hojo telah sejalan dengannya. Poin pada pembicaraan tersebut ialah Hojo ingin mengetahui apakah ada keanehan pada orang-orang di kapal Akatsuki yang ditolong Hikawa. Hikawa pun merespon, tidak ada keanehan apapun, mereka hanya ketakutan. Nah, di sini Hojo nampaknya mendapatkan
menawarkan dua kemungkinan. Mereka ketakutan karena badai tersebut ataukah takut karena sesuatu yang lain. Sementara itu Rio bertemu dengan anon jenis Crawlord yang menargetkan seorang wanita pekerja kantoran. Karena tidak keburu, alhasil wanita tersebut mendapat serangan telak. Tiba-tiba seorang pria misterius bergegas ke lokasi dan membantu korban karena nadinya masih terasa. Ia meminta bantuan Rio untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Cerita singkat, tibalah di rumah sakit. Kondisi korban rupanya sangat kritis. Ia mengalami patah tulang rusuk hingga organ dalamnya mengalami kerusakan dan harus dilakukan operasi darurat yang tingkat keberhasilannya sangat kecil, bahkan tidak akan selamat. Salah satu dokter bernama Higeki bertanggung jawab atas operasi tersebut, namun ia mendapat pukulan hingga pingsan. Ini dilakukannya karena si pria ini rupanya seorang ahli bedah jenius yang mengklaim bahwa hanya dirinya di dunia ini yang bisa melakukan operasi mustahil tersebut. Di ruang operasi, salah satu perawat dibuat kaget karena si pria ini bukanlah dokter yang semestinya ada di ruang operasi. Sementara Rio hanya noong dan menyaksikan di luar jendela. Ketimbang banyak bacot, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk segera melakukan operasi. Dan dengan satset, operasi pun berjalan mulus dengan waktu sekitar 40 menit yang padahal target waktu seharusnya sekitar 2,5 jam. Singkat cerita, operasi pun berhasil. Di hadapan dokter Higeki yang telah sadar, para perawat nampaknya mengagumi kehebatan dokter baru nan misterius itu. Sementara dokter Higeki dan bapak kepala dokter hanya penasaran dengan pria tersebut. Rio yang juga merasa kagum dengannya, ia nampaknya ingin mengenal sosok pria itu. Namun ketika ditanya siapakah nama gerangan, beliau hanya menjawab permisi dan kemudian melengos pergi. Namae wa? Sombong amat. Dalam perjalanan, si pria ini teringat sosok pria yang bernama Mas Ato yang sepertinya merupakan kerabatnya. Ia tergeletak tak sadarkan diri yang kemungkinan mereka dalam pendakian gunung. Setelahnya, ia menatap lengannya. Apakah ada sebuah makna pada lengan tersebut? Entahlah. Nampaknya ia menjadi dokter langganan untuk melakukan operasi darurat di berbagai rumah sakit. Terlihat beberapa pihak rumah sakit menghubunginya untuk segera melakukan operasi. Beralih kemana dan Soichi mengetahui Rio bisa melakukan perubahan wujud, mereka menduga kemungkinan ada sosok Agito yang lainnya. Jika itu benar, Soichi berniat untuk membuat klub Agito dan setiap orang bisa merasakan masakan buatannya. Apakah ini hanya sekedar angan-angan konyol Soichi ataukah akan ada sesuatu yang terjadi di masa depan? Karena mana mendengarnya agak terasa aneh. Sementara Rio sedang membicarakan tentang Akatsuki bersama Koji, yang mana selain ingin mengetahui kematian ayahnya, ia juga merasa ada petunjuk tersembunyi di balik insiden tersebut. Namun menurut Koji, itu tidak boleh dibicarakan siapapun kecuali atas persetujuan Kino. Koji bakalan memiliki kekuatan Agito, namun ia tidak memiliki tujuan yang pasti jika suatu saat kekuatannya bangkit. Rio lalu menegaskan, kehidupan itu bukan hanya tentang sebuah kekuatan saja, namun jika tidak punya tujuan, maka tidak ada artinya. Nah, biarkah arti, Koji pun mengajak Rio untuk menemui Kino-san. Sesampainya di sana, baru beberapa kali gedoran pintu, tiba-tiba muncul anon jenis ikan. Ia piscis 100. Rio pun berupaya menghadangnya, namun dalam pertarungan ia nampak kewalahan sampai-sampai ia kehilangan wujud transformasinya. Di tengah keputusasaan tersebut, datanglah si dokter bedah yang rupanya Koji memanggilnya dengan nama Kino. Rupanya ialah sosok Kino yang selama ini dibicarakan oleh para penumpang Akatsuki. Tak hanya ahli bedah jenius, ternyata ia juga telah berhasil membangkitkan kekuatan Agitonya. Dan inilah transformasi perubahan wujud Agito dari Kino-san, sang dokter bedah. Henshin. Jika dibanding-bandingkan, nampaknya kekuatan Agito milik Kino lebih kuat ketimbang milik Rio. Ini terlihat jelas ketika ia mengalahkan si Anon 100 dengan mudah. Esoknya Rio menanyakan perihal Kino yang menjadi Agito dan insiden Akatsuki. Namun Kino tidak bisa mengatakannya. Ia bersama dengan rekan penumpang Akatsuki lainnya di saat itu telah bersumpah untuk tidak menceritakan pada siapapun, karena yang terjadi di atas kapal tersebut baginya tidak begitu penting. Lalu ia meminta maaf pada Rio atas kesalahannya yang berbuntut untuk melenyapkan Rio tempo hari lewat
lewat Masumi yang pada saat itu ia menganggap Ryo adalah musuh. Koji yang kebingungan akan tujuannya, ia mendapat petunjuk dari Kino bahwasanya kini yang harus dilakukan adalah membantai para Anon yang selalu mengincar orang-orang yang akan menjadi Agito. Kemudian seperti biasa ia mendapat panggilan operasi yang mana ia akan melakukan operasi pada 2 orang sekaligus. Meski ia kini memiliki kekuatan Agito, namun selama masih ada orang yang memerlukan bantuannya, maka ia akan selalu berupaya sepenuhnya untuk menolong mereka. Wah, sungguh berbudi luhur sekali ya si Bapak Kino ini. Kehadirannya sangat mempengaruhi Ryo yang membuatnya memutuskan ingin berusaha berjuang bersamanya dalam menumpas kejahatan Anon. Begitupun dengan Koji yang akan melakukan hal yang sama. Beralih ke keluarga Misugi yang kini profesor nampaknya tidak kaku seperti sebelumnya semenjak ia melihat Mana menangis. Ia kini lebih respect, bahkan malah ikut-ikutan bercanda. こら大地私は雨だごめんなさい Di rumah sakit, operasi akan segera dimulai. Kedua dokter yang sepertinya mengenal Kino berniat ingin membantu karena bagi mereka mustahil melakukan 2 operasi yang sangat kompleks secara bersamaan hanya dengan 1 orang dokter saja. Bukannya menerima tawaran tersebut, Kino justru menolaknya, lalu menyuruh mereka keluar dari ruang operasi. Ia sepertinya tersinggung dan merasa diremehkan. Ketika operasi dimulai, sekilas scene menunjukkan kembali gambaran masa lalu Kino yang rupanya Mas Ato merupakan adik dari Kino yang tewas di pegunungan bersalju. Fakta tersebut diketahui oleh salah satu dokter yang mengenal Kino, bahwasanya Kino merupakan seorang ahli bedah jenius yang lisensi medisnya telah dicabut semenjak mengalami sebuah kecelakaan serius yang membuat ia kehilangan tangan kanannya, dan tangan kanan yang masih utuh sebenarnya bukan miliknya, melainkan transplantasi milik almarhum adiknya yang tewas di pegunungan tersebut. Hingga akhirnya Dewan Medis memutuskan untuk mencabut lisensi kedokterannya karena orang dengan kondisi demikian tidak diperbolehkan melakukan operasi. Pantas saja di scene sebelumnya ia sempat memandangi lengannya yang ternyata lengan adiknya. すごい天才だよ彼は右腕に柔道 Berdasarkan hasil percakapan dengan Hojo, membuat Hikawa memeriksa ulang beberapa jumlah korban Anon, yang mana kini mereka mengetahui bahwasannya sejumlah penumpang Akatsuki yang menjadi korban dari Anon nampaknya berkaitan satu sama lain. Sementara Ryo nampaknya mengetahui Anon yang sedang melakukan pergerakan, ia pun mengikutinya dan disusul Kino yang juga mengetahui keberadaannya. Begitupun dengan Soichi. Ryo terlebih dahulu tiba di TKP dan berhasil menyelamatkan wanita yang menjadi incaran Anon. Setibanya di TKP, ia kembali menggunakan bentuk Burning Form. Itu sedikit membantu pertarungan karena si Anon tidak terlalu OP hingga Anon dikalahkan dengan serangan andalan Gil. Usai pertarungan berakhir, terlihat Kino sedang mengawasi mereka. Mendengar percakapan Ryo yang ingin menyelamatkan semua orang dari serangan Anon, anehnya ia nampak terganggu. Terlebih lagi ketika ia melihat wajah Soichi, sepertinya Kino dahulu pernah mengenalinya. Dan pada suatu momen usai pertarungan tersebut, motor Soichi tiba-tiba mogok. Kino berupaya untuk membantunya, sementara Mana yang kekuatan Agitonya telah dibangkitkan. Melihat kehadiran Kino, tiba-tiba ia bereaksi usai melakukan kontak mata dengannya, seolah-olah Mana merasakan aura negatif yang luar biasa. Usai Kino pergi, suhu tubuh Mana tiba-tiba terasa dingin, yang sepertinya itu dipicu oleh gambaran visual yang Mana lihat ketika Kino melakukan kontak mata. Dan entah kenapa Mana tiba-tiba merasa benci dengannya. Malamnya, berdasarkan penyelidikan tentang para penumpang Akatsuki yang ada kaitannya dengan Anon, kini Hikawa dan Hojo berada di tempat yang mereka duga merupakan kediaman Kaoru Kino. Namun sudah beberapa hari ia tak kunjung muncul. Ada 2 dugaan yang mengarah pada Kino, yaitu antara ia telah menjadi korban Anon yang tidak terlapor atau seseorang yang sedang pergi ke suatu tempat demi menghindari kejaran Anon. Mengenai fakta tentang Anon, Hojo menuturkan bahwa Anon sepertinya salah satu jenis makhluk hidup yang belum diketahui alasannya mereka takut dengan manusia yang akan menjadi Agito. Sementara makhluk Agito dan salah satu yang mirip dengannya yang dimaksud Gills yang sebenarnya manusia, jika kemunculan mereka bertambah, menurut Hojo maka itu akan menjadi ancaman untuk umat di dunia. Esoknya Koji terlihat membasahi tubuhnya karena ia merasa seperti terbakar. Mengetahui hal tersebut, gelak
gelagat Kino mulai aneh hingga ia tiba-tiba memutuskan untuk membunuh Koji, dan rupanya terungkap bahwa ia begitu kesal ketika mendengar ucapan Ryo yang ingin menyelamatkan umat manusia dari serangan Anon serta melihat sosok Soichi. Itu karena Kino ingin menjadi satu-satunya sosok Agito terkuat di dunia yang bertujuan untuk menolong kembali adiknya Mas Ato. Mungkin lebih tepatnya ia ingin membangkitkan kekuatan Agito yang bisa menghidupkan orang mati, atau istilah Jepangnya Edo Tensei. Beruntung Koji lepas dari jerat si Kino. Mendengar pernyataan Kino bahwa Ryo termasuk penghalang baginya untuk menjadi Agito yang terkuat, Ryo pun berupaya untuk menyelamatkan Koji dan menghindari pertarungan dengan Kino karena Ryo menyadari kekuatan Kino jauh lebih kuat darinya. お前を倒し最強のアギトとなる。あんた何を言ってんだ。マサトを救うために変身。